Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi hidupku. Aku bimbang di jalan hidupku, tetaplah Kau di sisiku, dan ku takkan takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi hidupku. Puji Tuhan. Amin. Siapkan firman Tuhan, silakan tanam. Ya. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Fardosi. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh indah dan sungguh senang hati kami, Bapa di surga. Pagi hari ini ucapan syukur kami bisa kami naikkan kepadamu ya Bapa. Bahkan puji-pujian kami Tuhan, kami sudah nyanyikan bersama dari hati kami, dari kerinduan kami. Inilah kami Tuhan, kerinduan kami senantiasa menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, orang-orang percaya-Mu ya Bapa, yang senantiasa menyatakan kerinduan bersama untuk memuliakan-Mu ya Bapa dalam sepanjang kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di surga, firman-Mu akan menjadi kekuatan baru dan akan terus menjadi penopang dalam hidup kami. Karena itu kami datang dan dengar-dengaran rindu agar pengertian-pengertian kami terus diperluas dan diteguhkan oleh Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi juga saudara kami yang senantiasa setia. Saudara kami dari Manado, saudara Rivo yang bergabung dengan kita dalam Saat Teduh melalui live streaming Facebook dan juga yang lainnya. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Semangatnya yang selalu terjaga untuk terus konsisten kita memuliakan Tuhan, memuji-muji namanya, bersyukur di pagi hari sebelum kita melakukan kegiatan kita yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu kembali saya mengajak kita untuk merenungkan, mendengarkan dengan baik lagi apa yang menjadi fokus dari pembahasan kita, firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berbicara tentang bagaimana kita memahami lebih jauh lagi tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang dinyatakan
kepada kita melalui hambanya Rasul Paulus, ya. Nah, untuk itu pertama-tama kita awali dulu dengan membaca Galatia pasal 1, lalu nanti kita akan membuka 1 Korintus pasal 9. Ya, saya bacakan ayat 1 saja, ya, ayat 1 saja dari Galatia pasal 1, lalu nanti kita akan membuka 1 Korintus 9. Saya baca terlebih dahulu, ya. Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pada hari Sabtu pagi dalam saat teduh kita yang lalu, minggu yang lalu, ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan dan saya sudah menjelaskan bagaimana Rasul khusus yaitu Paulus untuk membawa pesan khusus yaitu Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat bahwa ya Paulus membela kerasulannya, ya, di hadapan daripada baik jemaat maupun di hadapan semua orang. Kita lihat dulu di 1 Korintus pasal 9. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 9. Ya. Baik. Ya. Kita lihat lagi tanda daripada kerasulan Paulus, ya. Di 1 Korintus pasal 9. Saya akan membaca untuk kita. Mulai dari ayat 1, ya. Ya, demikian firman Tuhan. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ya, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Aku, atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, kitalah, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu,
Berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sampai di situ dulu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita baca di dalam 1 Korintus pasal 9 ini, ya, kalau kita teruskan, itu Paulus jelas ya berbicara bagaimana dia melakukan semuanya itu adalah demi kemajuan pemberitaan Injil dan supaya banyak jiwa dimenangkan, ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Di sini memang benar-benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi teladan bagi kita semua, ya. Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus, ya, atau jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa-apa saja yang bisa kita lihat sebagai contoh, sebagai teladan yang bisa kita tiru dari Rasul kita, Rasul Paulus di sini, ya, yang sangat luar biasa. Pertama-tama kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa ketika dibutuhkan, ketika saatnya kita berbicara, kita harus berbicara. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak boleh diam saja, karena di sini ya Paulus kita lihat bahwa bahkan kepada jemaat kudusnya Tuhan di Korintus ini tidak ada jaminan bahwa jemaat yang sudah tahu kebenaran itu mereka tidak akan menyimpang lagi. Tidak ada jaminan itu Bapak Ibu Saudara. Kita lihat 2000 tahun yang lalu, bahkan Paulus saja masih hidup pada saat itu, yaitu Paulus yang sudah melihat Tuhan. Tetap juga pemberitaannya sesudah itu, ya, jemaat-jemaat yang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Allah bisa juga menjadi ngaur, ya, menjadi ngaur dan menjadi sangat, bahkan boleh dikatakan ya mereka sebenarnya berlaku kurang ajar kepada Rasul Paulus, ya. Kenapa? Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara di 1 Korintus ini, ya, kenapa Paulus menyatakan pembelaannya sebagai Rasul Tuhan, ya. Di sini kita sudah baca tadi, karena apa? Jemaat Korintus ini menuduh Paulus bahwa Paulus ingin mengambil harta mereka, ya, harta jemaat Korintus. Paulus itu ingin menghisap, ya, harta mereka. Mereka menuduh bahwa Paulus itu motifnya adalah untuk mengambil harta benda mereka. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang memang seperti itu yang
kita lihat yang terjadi ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita lihat bahwa Paulus mengatakan di situ ya, karena jemaat Korintus ini ya memuji-muji orang yang tidak berkorban melayani mereka. Ngawur kan Bapak Ibu Saudara ya. Mereka malah memuji-muji orang lain ya yang tidak berkorban membawa berita Injil. Dari awal Paulus lah yang mati-matian ya Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil sehingga mereka mengerti keselamatan, mengerti kebenaran, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang tadinya mereka adalah penyembah berhala, dan sekarang mereka sudah mengenal kebenaran. Tapi dalam perjalanan, ya di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai jemaat, mereka menjadi sangat kurang ajar kepada Rasul Paulus, ya. Karena mereka menuduh Paulus itu, ya, punya keinginan untuk mengambil harta benda mereka, dan kita lihat Paulus memberikan pembelaan di hadapan jemaat seperti itu. Nah, memang ya Bapak Ibu Saudara, kemurnian seorang hamba Tuhan itu diuji di sana. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena ya di sini kita lihat jemaat mencoba menyamakan Rasul Paulus dengan rasul yang lain, bahwa Paulus juga ya mempunyai keinginan, motif-motif dalam melayani jemaat karena mereka ingin mengambil harta benda jemaat, karena mereka jemaat Korintus menyatakan Paulus itu ya menyampaikan firman Tuhan karena dia ada maksud-maksud tertentu kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu harus perlu kita perhatikan. Dan Paulus disinilah dia menyampaikan ya pembelaannya, ya, bahwa itu adalah merupakan penilaian yang sangat keliru. Paulus tidak demikian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia menyampaikan pemberitaan firman Tuhan kepada jemaat di dalam kemurnian, tidak ada motif-motif yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga Bapak Ibu Saudara, dalam gereja kita sudah ya puluhan tahun kita melayani, ya, tapi kita tidak pernah mencantumkan nomor rekening kita di dalam ya media sosial supaya orang-orang mentransfer ya persembahan dan uang kepada kita karena kita melayani mereka. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah. Amin. Boleh dibuktikan ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya motif-motif melayani orang lain, memberitakan Injil karena kita ingin mengharapkan harta benda mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu disinilah Rasul Paulus menunjukkan bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita dan Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya memang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa tidak sedikit juga orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemberita firman, ya, tapi memang motifnya adalah ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya, dan ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Tapi Paulus mengatakan, saya tidak demikian. Jangan sama-samakan saya dengan orang-orang yang berpura-pura menyampaikan firman Tuhan, tetapi tujuannya memang lain. Makanya Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyatakan di ayat 1 tadi, 1 Korintus pasal 9, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, Paulus menyadarkan Bapak Ibu Saudaraku bahwa dia adalah benar-benar rasul yang murni, yang punya motivasi yang murni, dan dia sudah melihat Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar ya bahwa untuk menjadi seorang rasul
itu punya kriteria, bukan sembarangan seperti orang zaman sekarang ini mengangkat-ngangkat diri rasul atau kelompoknya mengangkat seseorang menjadi rasul menurut ukuran manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak. Standar Paulus untuk menjadi rasul utusan Tuhan adalah dia sudah melihat Tuhan Yesus, tapi bukan di bumi, tapi dia melihat Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan Paulus menerima firman kehidupan dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada kita. Dan dia katakan bahwa bukankah kamu adalah pekerjaan, buah daripada pekerjaanku di dalam Tuhan. Jadi Paulus itu bukan omdo, ya gitu ya. Dia bukan pelayan Tuhan kaleng-kaleng gitu ya. Dia bukan hanya berkeliling-keliling ya menyampaikan mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi dia punya motif-motif lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jemaat Korintus, ya, jemaat Galatia, ya, jemaat Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya, ya, itu adalah buah pelayanan Paulus bersama dengan timnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, benar-benar memang kejujuran yang disampaikan dia di dalam pelayanannya. Jadi, dia punya bukti pelayanan. Karena memang Tuhan pasti membuktikan, amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa ya pemberitaan Injil itu pasti berbuah. Akan banyak orang yang terberkati dari kebenaran yang dengan setia disampaikan menjadi berkat bagi banyak orang, dengan juga motivasi, tujuan hati yang tulus dan ikhlas, dan pasti Tuhan bekerja seperti Paulus, ya Bapak Ibu Saudara, begitu banyak membentuk jemaat-jemaat dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa Injil itu berkuasa menyelamatkan banyak orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Jadi Paulus katakan tadi bahwa kamu adalah ya pekerjaan, buah pekerjaanku dalam Tuhan. Ya. Jadi bahwa di sini Paulus benar-benar ya Bapak Ibu Saudara memberitakan kebenaran Injil Kristus dengan kemurnian, dengan motivasi yang benar-benar, karena rindu agar orang lain mengerti kebenaran. Tidak ada yang lain motivasinya. Kita lihat di ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, ya, karena orang lain menyangkal Paulus sebagai rasul, tidak apa-apa kata Paulus. Tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Kita sudah lihat ya, hari Sabtu kemarin pagi saat teduh kita, Paulus menyatakan bahwa jemaat Filipi adalah mahkotanya, ya, mahkota yang akan diterimanya di surga. Artinya bahwa dari hasil pelayanannya, pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak sia-sia. Amin. Ya, tidak akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya, karena Tuhan pasti membuat berbuah, dan Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa yang diselamatkan dari belas kasihan Tuhan melalui pemberitaan Injil Kristus, berita kabar baik yang disampaikan dengan setia. Amin. Karena kesetiaan itu pasti membawa dampak yang sangat dahsyat luar biasa, sebab kesetiaan Kristuslah yang kita beritakan kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi kesetiaan Kristus itu pasti membawa ya jiwa-jiwa untuk diselamatkan bagi kemuliaan Kristus. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa ya dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Ya, jadi jelas ada buah ya yang nyata di dalam pekerjaan Tuhan itu. Pasti Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan dan jangan pernah bimbang, karena di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Dan
Paulus katakan di ayat 3, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Bapak Ibu Saudara, memang seorang hamba Tuhan itu adalah sasaran daripada kritik juga. Sasaran daripada orang yang salah paham juga. Jadi tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara kalau kita menjadi hamba Tuhan yang setia, maka tidak akan ada orang yang menyalahkan kita. Tidak ada begitu ya. Di dalam Alkitab tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus paham bahwa kita menyampaikan firman Tuhan, Injil keselamatan, kasih karunia Allah bukan supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Amin. Bukan supaya mendapatkan aplaus. Ya. Jadi karena kita bukanlah politikus ya. Kalau politikus itu apalagi saat-saat kampanye sekarang ini, ya siapa yang paling banyak memberikan aplaus, tepuk tangan, ya kemungkinan dia yang akan menang. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan juga perbedaan daripada hamba Tuhan yang benar, ya adalah dia tidak akan mempromosikan dirinya, selalu minta supaya dia yang menjadi nomor satu, ya. Kalau di dalam politik ya harus nomor satu, artinya supaya menang harus dia yang dianggap menjadi nomor satu yang paling utama, begitu ya. Pilihlah saya gitu ya. Kalau hamba Tuhan tidak bisa demikian. Jangan mempromosikan diri, ya, jangan membesar-besarkan diri, atau jangan menganggap diri lebih daripada orang lain. Tapi kalau di dalam politik harus ya kami nomor satu. Gitu ya. Yang lain itu nomor 2 dan nomor 3, nomor 4. Ya, kami yang paling hebat, kami yang paling jago, dan kami yang paling bisa diandalkan. Harus begitu kalau di politik Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau hamba Tuhan tidak boleh demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Kristuslah yang harus kita tinggikan, dan kita adalah hambanya, dolosnya. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita diminta untuk seperti Yesus Kristus, ya, menjadi pelayan, hamba Tuhan yang merendahkan dirinya. Datang ke dunia ini, dia adalah Allah, tapi dia datang menjadi manusia, ya. Dan bahkan dikatakan mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan dia rela mati. Ya, mati dengan cara yang sangat tragis, ya, dengan cara yang sangat mengerikan. Ya, dia harus digantung di atas kayu salib dan dia dipermalukan bukan karena apa yang telah dilakukannya, tapi oleh karena kita, ya, yang berdosa, dan Yesus mau menggantikan hukuman itu ditanggungnya, dan akhirnya adalah bahwa kemenangan yang kita terima, yaitu kita, Bapak Ibu Saudara, diberikan pengampunan segala dosa, penebusan kita yang sempurna, dan karena itulah kita sekarang menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Semuanya itu dilakukan oleh Kristus untuk membuktikan kemurnian, ya, daripada kasih Allah yang tidak terlihat tapi menjadi nyata di dunia ini karena Kristus rela, ya, datang sebagai manusia, dan bukan hanya datang sebagai manusia, tetapi dia rela mau, ya, menerima segala siksaan, segala penderitaan, segala hukuman, dan bahkan dia digantung mati di atas kayu salib, namun dia bangkit dan dia naik ke surga untuk mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi, apabila kita dibutuhkan untuk berbicara tentang kebenaran, berbicaralah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, apalagi di sini, ya, dia sudah mendengar bahwa jemaat Korintus pun, padahal Paulus sudah berkorban mati-matian memberitakan Injil kepada mereka, mengasihi mereka dengan kasih Kristus, dan tidak ada jaminan juga bahwa, ya, balasan yang sama akan dilakukan oleh orang yang dilayaninya. Tidak ada, ya Bapak Ibu Saudara.
satu ketetapan atau satu jaminan seperti itu. Itu tergantung hati orang yang mau takut akan Tuhan. Amin. Ya, tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau di jemaat Filipi, kita lihat tidak ada orang seperti jemaat Korintus ini yang menuduh-nuduh Paulus mempunyai motif-motif duniawi, ya, ketika dia menyampaikan firman ya kepada jemaat Korintus. Beda dengan jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu selalu dengan tulus hati, selalu dengan jujur, dan jemaat Filipi itu, Bapak Ibu Saudara, selalu berkorban dengan ketulusan membantu pelayanan Rasul Paulus. Amin. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam pelayanan, kalaupun ada orang-orang yang berpikiran negatif kepada kita sebagai hamba Tuhan, jangan berkecil hati. Amin. Bahkan ada mungkin yang menyampaikan gosip-gosip, ya kan? Ya, yang mau ingin menjatuhkan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang percaya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ada Tuhan yang menjadi pembela buat kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, layanilah terus dengan setia Tuhan kita Yesus Kristus. Sampaikan terus berita firman-Nya. Ya, karena di dunia ini kejahatan itu, iblis belum ditangkap oleh Tuhan, belum dimasukkan ke jurang maut. Jadi maka kejahatan itu di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan orang-orang yang mengikutinya juga masih akan terus bertambah-tambah. Orang yang jahat akan masih terus bertambah-tambah di dunia ini. Karena ya itulah kenyataannya, manusia lebih memilih mengikuti ya keinginan daging dan mengikuti kehendak iblis. Ya, dan itu adalah nyata benar-benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara jangan kecewa kalau melihat orang-orang yang memilih untuk menjadi jahat. Ya, itu memang sudah menjadi kenyataan di dunia ini. Ya, bahkan Paulus di sini ya orang yang sangat luar biasa berkorban dengan ketulusan. Dia mengasihi ya jemaat Korintus, mengasihi semua orang. Toh juga dia tidak luput dari tuduhan-tuduhan bahwa dia dikatakan apa? Ya, mereka mengatakan Paulus ingin mengambil harta benda mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tetap slow dan ya slow down gitu ya. Tetap tenang. Amin. Ya, apapun yang disampaikan oleh orang lain di dalam pemberitaan kita, ya Bapak Ibu Saudara, kita yang paling penting adalah kita tetap setia menyampaikan kebenaran Kristus. Amin. Nanti juga semua seiring waktu akan ketahuan siapa yang berpura-pura, siapa yang memang benar-benar murni dalam pemberitaan itu. Ya, karena Tuhan akan membuktikannya seiring dengan perjalanan waktu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi di saat kita dibutuhkan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan kebenaran, bahkan Paulus di sini dia katakan inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ya, contoh di sini kita lihat di ayatnya yang keempat dan 5 dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Oh ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Amin. Ya, dikatakan tadi orang yang memberitakan Injil itu harus mendapat upah dari pekerjaan pemberitaan Injil. Itu sudah merupakan hukum dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan Paulus yang sangat luar biasa. Di ayatnya yang ke-12, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Amin. Ya, di ayat 15, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Bukan dia tidak punya hak, Bapak Ibu Saudara. Ya, punya hak, dia harus dibayar oleh jemaat. Ya, oh ya. Karena apa? Tidak ada di dunia ini yang mau bekerja tapi tidak ada upahnya. Mana ada Bapak Ibu Saudara mau? Ya, bukan Bapak Ibu Saudara, tidak ada itu. Harus. Tapi Paulus katakan, saya tidak menuntut
hak itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia katakan, karena jangan sampai jemaat menganggap bahwa dia adalah hamba Tuhan bayaran. Bapak Ibu Saudara ya, tidak. Karena Kristus Yesus punya kasih karunia yang melimpah, yang memampukan dia, ya memperlengkapi dia dan memberkati dia untuk tetap bisa dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya yang setia. Amin. Harus punya keyakinan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, harus punya keyakinan sampai di situ. Sebagai pelayan Tuhan yang mau dipercaya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan di dalam pelayanan itu. Amin. Jadi tidak perlu, seperti Paulus katakan, ada satu hal yang sangat menarik di ayat 5 itu. 1 Korintus 9. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jadi rupanya 12 murid itu Bapak Ibu Saudara selalu membawa keluarga mereka dalam pelayanan kemanapun mereka melayani sebagai yang orang yang sudah mempunyai istri, mereka membawa keluarganya dalam pelayanan. Tapi di sini Paulus mengatakan ya bahwa dia tidak melakukan hal seperti itu. Artinya apa? Dia itu tidak pernah menikah, tidak mempunyai istri. Ya, jangan seperti tafsiran orang yang tafsiran orang yang abal-abal mengatakan bahwa Paulus itu pernah menikah katanya. Bapak Ibu Saudara jangan ngarang, ya kan? Jangan ngarang. Ya, belajar untuk memahami firman Tuhan dengan benar supaya jangan menjadi penyesat. Ya. Mana Paulus mengatakan bahwa tidakkah kami mempunyai hak? Artinya bahwa dia tidak mempunyai istri. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena memang Paulus itu beberapa kali menyampaikan bahwa memang dari awalnya dia memilih untuk tidak menikah. Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa. Karena dia katakan apa? Supaya aku lebih fokus. Bukan menikah itu salah. Malah Paulus menyampaikan bahwa menikah itu, berkeluarga itu adalah merupakan rencana Tuhan yang indah, yang baik, dan itu merupakan satu keinginan yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap orang yang dewasa, ya anak-anak Tuhan, dikatakan supaya mereka memilih untuk berumah tangga, berkeluarga. Amin. Dan kita bersyukur kalau kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berumah tangga, berkeluarga, hidup dalam suami istri, dan juga kita mempunyai dikaruniakan kita anak-anak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Paulus katakan tidak demikian. Ya, dia selalu Bapak Ibu Saudara ingin membuktikan bahwa ya di dalam Tuhan itu akan ya membuktikan bahwa di dalam Tuhan itu akan selalu menjadi orang yang dikaruniakan oleh Tuhan satu hal yang sangat istimewa. Amin. Ya, tapi Paulus katakan bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi orang lain membawa keluarganya dalam pelayanan, tapi dia tidak. Dia mengandalkan ya apa yang Tuhan karuniakan kepadanya, kuasa Tuhan, dan itu terbukti benar. Ya, orang lain itu disupport, ya, diberikan upah di dalam pemberitaan Injil, tapi Paulus katakan saya tidak mempergunakan hak itu. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus itu bekerja dengan tangannya sendiri. Dia adalah pembuat tenda, tent maker. Dia adalah tent maker. Jadi dia itu berdagang Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus itu berdagang Bapak Ibu Saudara. Bekerja dengan luar biasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan pelayanan dan timnya. Ya, luar biasa kasih karunia Allah bekerja. Karena itulah maka berkali-kali Paulus mengatakan jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir karena apa? Karena ada Tuhan yang berkuasa melindungi, memelihara dengan bijaksananya Tuhan. Dia akan menyempurnakan seluruhnya
pelayanan kita kepadanya, Tuhan yang menggenggam, Tuhan yang memegang, dan Tuhan yang menyempurnakan, dan semuanya kembali lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mengapa kita harus banyak belajar tentang siapa Rasul Paulus dan bagaimana cara hidup dia dan seperti apa dia menghadapi berbagai tantangan, masalah di dalam kehidupan dengan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar adalah teladan kita. Itu sebabnya Paulus berkali-kali mengatakan, ikutilah teladan saya. Ya, seperti saya meneladani Kristus, katanya. Memang terbukti Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, ya. Dan dia bukan hanya bicara, tapi dia juga membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu dapat diandalkan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita saat ini, ya Bapak Ibu Saudara, kita harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa melindungi hidup kita, supaya kita tidak jatuh dari orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita dengan kekuatan kasih karunia-Nya. Amin. Biarlah pemberitaan kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, senantiasa kita sampaikan di dalam kemurnian, dan kita tetap tekun berdoa bahwa semuanya itu kita lakukan semata-mata karena kita mengasihi semua orang, sama seperti Kristus mengasihi semua orang. Amin. Kiranya ini menjadi berkat buat kita Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini, mempersiapkan diri kita untuk melakukan semua aktivitas kita. Kita sudah terlebih dahulu mendengarkan suara Tuhan, dan biarlah kiranya berkat Tuhan terus melimpah mengalir dalam kehidupan kita, dan mari kita tetap setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini semua orang-orang percayamu yang penuh kesetiaan karena Roh Kudus yang mengerjakannya, memberikan kepada kami hati yang tulus dan yang murni. Kami melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, karena Tuhanlah yang telah melakukan kebaikan dalam hidup kami terlebih dahulu. Dengan segala kemurahan hati-Mu, Engkau memberikan kami Tuhan kesehatan yang baik juga, dan terlebih lagi Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada kami hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, yang menjadi kebanggaan kami di dalam Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, segala kasih karunia-Mu Tuhan itu dapat kami andalkan, dan kami percaya Engkau akan terus memampukan kami menyaksikan kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia Tuhan, dan terima kasih atas kebaikan-Mu untuk semua saudara-saudara kami. Di pagi hari ini kami bersyukur menyerahkan semua pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang menuntun kami di dalam kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya, baik yang mengikuti di live streaming Facebook. Kiranya Tuhan melimpahkan segala kebaikan-Nya di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ya, salam kudus, shalom untuk kita semua. Amin.